Bagaimana jika peradaban manusia ternyata tidak berkembang sendirian? Bagaimana jika para dewa yang disembah bahkan Mesir kuno sebenarnya bukan dewa, melainkan makhluk yang datang dari tempat yang jauh di luar bumi? Pertanyaannya, mengapa kaum Mesir kuno bisa semaju itu? Apakah semua itu murni hasil pemikiran mereka sendiri? Apakah ada campur tangan dari sesuatu yang selama ini dirahasiakan? Apakah leluhur kita sudah mengenal hal seperti ini sejak ribuan tahun yang lalu? Ataukah sebenarnya manusia pada masa itu sudah jauh lebih maju daripada yang selama ini kita bayangkan? Nah, semua pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu. Karena ternyata semuanya seperti memiliki satu benang merah yang sedang terkoneksi, tetapi tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Konon, sejak dahulu manusia di bumi sudah berhubungan dengan makhluk yang berada di luar planet kita. Namun pertanyaannya, mengapa informasi mengenal hal tersebut selalu dirahasiakan? Manuskrip dan artefak kuno sering kali menggambarkan sesuatu yang oleh sebagian orang dianggap sebagai pertemuan manusia dengan makhluk asing atau alien. Bahkan ada pula kisah yang menyebut bahwa makhluk asing tersebut pernah berkunjung dan berinteraksi dengan para petinggi dari berbagai peradaban di bumi. Salah satu yang sering menjadi bahan perdebatan adalah artefak dari suku Maya. Artefak tersebut dianggap oleh sebagian pihak menggambarkan sebuah benda yang menyerupai pesawat luar angkasa, lengkap dengan sosok yang berada di dalamnya. Gambaran mengenai benda yang seolah-olah sedang terbang atau mendarat juga ditafsirkan sebagai bukti bahwa masyarakat kuno telah mengetahui teknologi semacam itu. Namun, apakah benar demikian? Ataukah sebenarnya simbol-simbol tersebut memiliki makna lain yang belum kita pahami? Pada tahun 2012, dunia juga sempat dibuat penasaran dengan sebuah objek misterius yang ditemukan di dasar Laut Baltik. Objek tersebut kemudian dikenal sebagai Baltic Sea Anomaly. Sebagian orang mengkaitkannya dengan pesawat atau kendaraan milik makhluk asing. Namun hingga saat ini identitas dan asal-usul objek tersebut masih menjadi perdebatan. Di luar sana bahkan berkembang sebuah teori bahwa planet kita sebenarnya telah dikelilingi oleh ribuan pesawat ruang angkasa milik makhluk asing. Hanya saja informasi mengenai keberadaan mereka sengaja disembunyikan. Bahkan ada pula cerita bahwa ketika beberapa pesawat tersebut mengalami kecelakaan, korban dari pihak mereka juga ditemukan. Tetapi sekali lagi, benarkah semua itu fakta? Ataukah hanya bagian dari teori dan cerita yang berkembang di masyarakat? Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai makhluk asing seringkali diarahkan ke ranah mistis. Makhluk asing seperti alien terkadang dianggap sebagai jin atau makhluk gaib. Padahal dalam berbagai teori tentang kehidupan di luar bumi, makhluk asing digambarkan memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada manusia. Bahkan pakaian mereka disebut-sebut menggunakan teknologi nano atau nanoteknologi yang memungkinkan perlindungan tubuh dengan teknologi yang sangat canggih. Disinilah muncul sebuah nama yang sangat menarik, teman-teman, yaitu Mosram. Menurut teori yang beredar, kaum makhluk asing dari bangsa Mosram
disebut telah lama mempengaruhi perkembangan peradaban Mesir kuno. Mereka dipercaya mengajarkan berbagai macam teknologi kepada manusia. Bahkan terdapat klaim bahwa banyak dari mereka yang meninggal di planet kita, tetapi keberadaan mereka kemudian disembunyikan. Dalam teori tersebut, kaum Mosram bahkan dianggap bertindak sebagai dewa bagi bangsa Mesir kuno. Nah, mereka mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi kepada manusia. Salah satu teknologi yang sering dikaitkan dengan Mesir kuno adalah dendera. Ada teori yang menyebutkan bahwa gambar pada relief dendera menggambarkan teknologi penerangan atau bahkan sebuah bentuk lampu kuno. Teori ini kemudian berkembang menjadi cerita bahwa raja dan ratu Mesir kuno tidak menggunakan obor ketika berada di dalam piramida, melainkan telah memiliki sumber penerangan dengan tenaga listrik. Ada pula teori mengenai baterai yang disebut telah digunakan ribuan tahun lalu. Salah satunya adalah baterai Baghdad, sebuah artefak kuno yang sering dikaitkan dengan konsep baterai sederhana. Secara teori, wadah seperti itu dapat menghasilkan tegangan listrik kecil apabila menggunakan cairan elektrolit tertentu. Bahkan berkembang pula cerita bahwa cairan seperti perasan jeruk dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Jika benar, masyarakat kuno telah memahami prinsip tersebut ribuan tahun yang lalu, tentu pertanyaannya menjadi menarik. Seberapa jauh sebenarnya pengetahuan teknologi manusia pada masa itu? Dan kalau memang teknologi baterai sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, mengapa kita masih membeli baterai? Namun, cerita tentang bangsa Mosram ternyata tidak berhenti sampai di sana, teman-teman. Menurut teori tersebut, kaum Mosram dipercaya telah lama menjadi sosok yang dianggap sebagai dewa dan dewi oleh masyarakat Mesir kuno. Bahkan muncul klaim bahwa mereka melakukan rekayasa genetik terhadap manusia. Dari sinilah muncul istilah hybrid. Konon, sebagian raja dan ratu Mesir kuno disebut sebagai hasil pencampuran antara bangsa Mosram dan manusia. Itulah sebabnya, menurut teori tersebut, bentuk kepala beberapa tokoh Mesir kuno terlihat lebih lonjong ke atas dibandingkan manusia normal. Kaum Mosram sendiri dipercaya memiliki bentuk kepala yang tinggi dan memanjang. Karena itulah mereka kemudian dianggap sebagai sosok dewa oleh bangsa Mesir kuno. Dan semua itu disebut bermula dari sebuah teknologi yang dikenal dengan nama zihir. Zihir disebut sebagai singkatan dari Zanung Iltat Hapresa Ranenka. Zanung yang berarti akselerasi, Iltat berarti mesin, Hapresa yang berarti organik, dan Ranenka berarti energi. Menurut teori alternatif, teknologi zihir menjadi salah satu pengetahuan yang diajarkan kepada manusia. Nah, mereka percaya mengajarkan berbagai macam ilmu, termasuk rekayasa genetik. Dari proses inilah kemudian muncul kaum hybrid, peranakan antara Mosram dan manusia yang dipercaya kemudian menjadi raja dan ratu. Kaum Mosram bertindak sebagai dewa bangsa Mesir kuno, bahkan pengkorak mereka dipercaya disucikan dan menjadi bagian dari ritual keagamaan. Lalu muncul satu sosok yang hingga sekarang masih sangat terkenal, yaitu Anubis. Dalam teori tersebut, Anubis disebut sebagai hybrid yang merupakan hasil penggabungan antara bangsa Brodela, yaitu manusia raksasa, dan Istrotep.
Nama Anubis bahkan diklaim sebagai singkatan dari Anuncra Brodella Istrotep. Konon, Anubis diciptakan sebagai pesuruh yang kuat, setia, dan mampu melindungi tuannya. Kesetiaannya digambarkan seperti anjing kepala manusia. Sementara kekuatannya dipercaya jauh melampaui manusia biasa. Karena itulah Anubis disebut menjadi penjaga sekaligus eksekutor bagi raja dan ratu Mesir. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Mosram dipercaya meninggalkan bumi bersama para hibrid dan Anubis. Dan setelah mereka pergi, para pendeta Mesir kuno kemudian dianggap menirukan sosok Anubis dengan menggunakan topeng berkepala serigala. Istrotep sendiri disebut sebagai jenis serigala yang dikembangkan oleh kaum Bropa sekitar 50.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan berkembang klaim bahwa fosilnya pernah ditemukan. Namun sekali lagi, semua cerita ini perlu dipisahkan antara fakta dan arkeologi, interpretasi, legenda, dan teori yang berkembang di masyarakat. Karena sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang diterima secara luas mengenai keberadaan bangsa Mosram, rekayasa genetik, alien terhadap manusia, ataupun Anubis sebagai makhluk hibrid hasil teknologi luar angkasa. Tetapi kisahnya masih belum selesai, teman-teman, karena ada satu misteri lain yang tidak kalah menarik, yaitu Crystal Skull. Menurut teori yang beredar, kaum Mosram menyembunyikan berbagai informasi di dalam logam kristal berbentuk tengkorak yang disebut Kraiman. Crystal Skull yang dianggap asli kemudian dipercaya tersebar ke berbagai tempat, sementara tiruannya mulai bermunculan di mana-mana. Konon di dalam Crystal Skull dapat berbagai macam rahasia teknologi kuno, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi yang sangat canggih. Namun yang beredar di masyarakat dipercaya hanya sebagian kecil atau bahkan merupakan tiruan. Menurut cerita tersebut, Crystal Skull hanya dapat diaktifkan apabila disusun secara bersamaan. Kemudian akan muncul hologram yang menampilkan rumus, sejarah, dan berbagai macam pengetahuan. Bahkan kaum Mosram dipercaya menyimpan rumus rekayasa genetik serta pengetahuan zihir ke dalam 13 buah kristal Kraiman. Jika cerita ini benar, berarti yang kita cari selama ini bukan sekedar artefak, teman-teman, tetapi sebuah perpustakaan pengetahuan yang mungkin telah berusia ribuan tahun. Apakah semua ini benar-benar bukti bahwa makhluk asing pernah datang ke bumi? Apakah kita sedang melihat sejarah kuno melalui sudut pandang manusia modern? Mungkin semua ini hanyalah legenda, mungkin simbol-simbol kuno tersebut selama ini disalahartikan, atau mungkin ada bagian dari sejarah manusia yang memang belum berhasil kita pahami. Yang jelas sampai hari ini belum ada bukti ilmiah yang secara meyakinkan membuktikan bahwa bangsa Mosram pernah datang ke bumi dan mengajarkan teknologi kepada manusia. Ataukah memang pernah ada tetapi informasinya benar-benar dihilangkan dan disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu? Nah, namun misterinya tetap menarik untuk ditelusuri, teman-teman. Karena semakin dalam kita menggali masa lalu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah manusia benar-benar membangun peradabannya sendiri? Apakah ada sesuatu yang pernah datang dari luar sana, kemudian meninggalkan jejak yang masih kita cari sampai sekarang?